Kalian tahu ciri-ciri produk yang sukses kayak gimana nih? Salah satunya ya yang masih dijual sampai sekarang, walau bentuknya masih sama-sama baik kayak awal launching pertama kali gitu loh. Contohnya nih bre, Mitsubishi L300, maksudnya Mitsubishi L300 yang udah ada sejak akhir 1970-an. Nah di tahun 2025 ini masih dijual unit barunya loh di showroom. Dan kalau kalian lihat tampangnya nggak banyak berubah sama generasi awalnya. Nah kalau di dunia teknologi kayaknya Axio pakai strategi yang serupa buat line up Pongo seriesnya mereka. Lihat aja nih, unit Pongo 760 V2 kagak ada perubahan yang signifikan di tampilan atau desainnya bre. Palingan cuma tampilan logo di sisi punggungnya yang sedikit berubah. Yang V1 warna merah dan terlihat kontras, sedangkan yang Pongo 760 V2 itu warnanya abu-abu yang lebih terlihat kalem. Dan biar mempersingkat video, kita mention sedikit aja ya soal desain laptop ini bre. Soalnya emang masih plek-jiplek emang sama unit Pongo 760 yang V1 bre. Desain punggung tadi udah kita mention. Kalau buat percolokannya gimana nih? Ini masih sama banget ternyata ya, tersebar di 3 frame. Buat detailnya aku tampilkan aja nih. Pindah ke bagian keyboard, tombol power alhamdulillah masih misah nih ya. Layoutnya full size dan punya backlit RGB single zone yang warnanya bisa digonta-ganti dari control center bre. Pindah ke bagian layar, ini juga masih sama dengan Pongo 760 V1, berukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD 144Hz refresh rate bre. Panel yang dipakai juga masih sama nih ya, punya coverage gambut di angka 98% sRGB dengan minimum brightness yang cukup redup dan akurasi warna yang sangat akurat di 1 delta E. Tapi memang maksimum brightness-nya masih belum seberapa di 265 nits. Jadi kalau mau dipakai di luar ya redup gitu ya. Mungkin di pemakaian indoor sih masih oke lah. Oke, soal dimensi gimana nih? Bobot dan build quality-nya juga masih serupa bre. Dimensinya seperti laptop 15 inci pada umumnya dengan bobot sekitar 2 kg. Sedangkan untuk build quality-nya masih dominan plastik polimer dan perlu diingat nih ya, hinge atau engselnya belum bisa dibuka rata 180 derajat. Jadi ya lu kudu hati-hati sama bocil di rumah, harus diedukasi, jangan dibuka sampai patah karena ini cuma bisa segini doang gitu ya. Diobrolin lah tuh anaknya. Nah kalau buat webcam sama speakernya gimana nih? Belum ada upgrade ternyata. Webcamnya itu masih mentok di 720p dan sound quality-nya dari speaker yang ada juga masih ala kadarnya aja bre. Dan berikut buat sampel dari webcam sama speakernya sekaligus dah. Berikut adalah hasil pengujian webcam dan mikrofon dari laptop Axio Pongo 760 V2. Ternyata udah ada improvement dari segi resolusi videonya sekarang udah bisa 1080p yang mana tentu lebih detail dan lebih jernih. Jadi buat Zoom meeting ataupun kuliah online nggak malu-maluin. Tapi gimana menurut kalian? Nah sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan inti dari video ini, yaitu spesifikasi sama performanya. Perbedaan pertama dari Pongo 760 V2 dengan Pongo 760 V1 tentu aja dari prosesor yang dipakai. Kalau yang lama masih pakai prosesor Intel generasi ke-12 yaitu Core i7 12650H. Nah sekarang ini bre di unit Pongo 760 V2 udah pakai prosesor Intel generasi ke-13 yaitu Core i7 13620H. Memang ya dari segi jumlah core dan threadnya itu sama-sama di 10 core 16 thread. Tapi buat clock speednya Core i7 13620H sedikit lebih kenceng bre, up to 4,9 GHz berbanding up to 4,7 GHz. Tapi kalau berdasarkan benchmark sintetis, Cinebench R23 selisih performa multicore-nya itu mencapai 36%. Nah menariknya walaupun punya performa yang lebih tinggi, tapi suhu Core i7 13620H ternyata lebih adem loh. Pas stress test Cinebench R23 rata-rata suhunya ada di 90 derajat Celcius, sedangkan di Core i7 12650H udah mepetin 100 derajat Celcius bre dengan TDP yang mirip-mirip di angka 80 watt. Jadi apakah cooling sistemnya ada improvement? Nah, kita coba bongkar aja kali laptop ini bre. Kalau kita lihat sekilas, memang dari segi finishing udah jauh lebih rapih ya, karena heat pipe, heatsink, dan kipasnya di coating full hitam. Tapi buat konfigurasinya itu masih mirip-mirip aja kok. Ada 5 buah heat pipe, 2 buah kipas, dan 4 titik heatsink sebagai exhaust. Yang berarti memang ya, manajemen suhu di Core i7 13620H udah lebih baik lah dari Core i7 12650H.
bre. Nah, kalau buat spesifikasi lainnya masih sama aja bre, mulai dari discrete GPU-nya masih pakai GeForce RTX 4068GB dengan TDP up to 100 watt. Performa berdasarkan 3D Mark pun masih serupa ya, bahkan suhu maksimal hasil stress test di Furmark juga masih sama-sama aja mentok di 80 derajat Celcius dengan TGP yang jalan full load di 100 watt tanpa limitasi nih. Nah, sekarang kita lanjut ke RAM dan storage-nya. Tentu masih sama dengan Pongo 760 V1 ya. RAM-nya secara default udah terisi 16GB dual channel DDR4 3200 MB transfer per second. Karena ini RAM SODIMM, jadi kalian masih bisa upgrade sampai kapasitasnya 64GB dual channel. Agak menyayangkan kenapa nggak pakai DDR5 ya. Kalau buat storage-nya ada dua slot M.2 NVMe di sini. Nah, salah satunya udah terisi M.2 NVMe generasi keempat, kapasitasnya tuh 512GB dengan speed up to 7000 MB per second. Ini sih rata kanan ya. Oh ya, buat RAM dan storage-nya pakai produk dari VC Pro yang emang masih keluarga dengan Axio bre. Satu pabrikan lah maksudnya. Nah, soal baterai masih sama di 54 watt hours ya, yang daya tahannya kurang dari 3 jam lah. Ya emang laptop gaming moment bre. Emang harus bersahabat sama colokan kalau begini ceritanya gitu ya. Nah, untuk charging time-nya sendiri ngecharge 80% baterai itu butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit bermodal adapter 180 watt. Dan sekarang kita coba bahas performanya. Apakah upgrade di sisi prosesor memberikan andil yang cukup besar ke performa laptop ini? Nah, berikut jawabannya bre. Mulai dari skema produktivitas, kalau buat urusan 3D rendering tentu ya tidak ada perubahan karena memang yang bekerja full GPU-nya bre, bukan prosesornya. Kita tes buat render BMW di Blender, kalau pakai CUDA render butuh waktu 23 detik, tapi kalau pakai NVIDIA Optic Render, render time-nya langsung 2 kali lebih cepat. Nah, lanjut ke performa editing video, tentu ya dengan prosesor kepala 7 dengan VGA yang ekor 60, laptop ini nggak akan kesusahan bre buat editing video 4K. Preview di set full masih cukup enjoy walau delay sedikit. Render time video 4K 1 menit itu cuma 31 detik aja bre. Dan bahkan render time video 1080p 1 menit durasinya bisa selesai dalam waktu 11 detik aja. Dan ternyata masih kenceng ya combo Core i7 13620H sama GeForce RTX 4060 laptop di sini. Dan ingat, tidak ada limitasi di sini Pak. Kalau soal performa AI-nya gimana nih Bang? Tentu ya sangat memadai ya, karena GeForce RTX 4060 laptop punya Tensor Core berjumlah 96 core bre. Jadi buat tugas AI seperti generate text dan generate image itu masih sangat mumpuni. Pertama kita tes generate text di LM Studio pakai model DeepSeek lama 8 billion, hasilnya masih dapat angka 45 token per second bre. Angka segini masih oke banget ya. Soalnya GeForce RTX 5070 di unit Crosshair 16HX aja masih di bawah 60 token per second. Sedangkan buat generate image kita tesnya pakai aplikasi Procyon dengan model Stable Diffusion, hasilnya GPU ini perlu 5,6 detik buat generate satu image bre. Nah, sekarang sampailah kita ke pembahasan performa gaming. Tentu kombinasi antara Core i7 13620H dengan GeForce RTX 4060 laptop 8GB masih sangat capable buat gaming AAA dan masih jadi primadona bagi para kalangan gamers bre. Terus kita juga bakal adu ya performa antara Pongo 760 V2 dengan Pongo 760 V1 di beberapa game aja. Mulai dari game Cyberpunk 2077 yang kita mainkan di preset Ultra dengan DLSS quality dan ray tracingnya on, hasilnya bre Pongo 760 V2 unggul 13 FPS atau sekitar 11%-an dari unit Pongo 760 V1. Lanjut ada game kedua Forza Horizon 5 yang kita tes di preset Extreme dengan DLSS quality dan ray tracing high. Di game ini performa Pongo 760 V2 unggul sangat jauh. Rata-rata FPS-nya berbeda 29 FPS atau sekitar 32% peningkatannya bre. Dan game selanjutnya ada Assassin's Creed Mirage yang kita tes di preset Ultra pakai DLSS quality. Hasilnya laptop ini unggul tipis dari pendahulunya, beda 4 FPS aja bre. 95 FPS berbanding 91 FPS. Kalau di game Far Cry 6 tetap ya tesnya di preset Ultra ditambah FSR quality, selisih FPS-nya lumayan nih, 111 FPS berbanding 102 FPS. Mungkin 4 game itu aja yang kita akan bandingkan karena ada benchmark modenya ya. Kita juga ada tes game-game lain di laptop ini bre. Contohnya ada game yang masih fresh from the oven yaitu Doom The Dark Age ya. Kita cukup tes di preset low aja. Kalau pakai DLSS quality rata-rata FPS-nya masih sangat tinggi di 134 FPS. Tapi kalau tanpa DLSS langsung drop parah ke 36 FPS bre. Game yang gak kalah baru ada Monster Hunter World ya. Kita tesnya di preset high pakai ray tracing high. Kalau aktifin DLSS quality masih bisa mepetin 100 FPS nih. Tapi kalau tanpa DLSS FPS-nya cuma dapat sekitar 54 FPS aja bre. Terus di game Black Myth Wukong ternyata walau main di preset high itu masih dapat FPS yang lumayan nih. Kalau pakai DLSS quality dapat 98 FPS, sedangkan tanpa DLSS dapat 63 FPS. Lanjut ke game-game kompetitif mulai dari Dota 2 yang kita tes dengan preset rata kanan, hasilnya
hasilnya masih tembus ratusan FPS bre. Terus di game CS2 kita tesnya di preset high, ternyata juga masih tembus ratusan FPS. Dan terakhir ada sampel game Valorant yang kita tesnya pakai preset rata kiri, rata-rata FPS-nya yang didapat sekitar 360 FPS. Ini sangat gokil ya, padahal di Pongo 760 V1 itu cuma dapat sekitar 270-an FPS bro. Ya memang karena si Valorant itu adalah CPU bound, dia lebih mengarah ke prosesor untuk performa gamenya, makanya peningkatannya luar biasa di game Valorant ini bre. Berarti memang setelah kita tes ya Pongo 760 V2 ini, walaupun yang upgrade adalah si prosesornya doang, GPU-nya masih sama, ternyata berpengaruh di performance gamenya, apalagi di performance game yang emang CPU bound bre. Sebelum menutup video ini, tadi kita udah mention cooling sistemnya kayak gimana, sekalian sama suhu maksimum prosesor dan GPU-nya. Nah gimana dengan suhu permukaan laptop ini bre? Kita rekam pas lagi benchmark game Monster Hunter Wilds ya, suhu area touchpad-nya dan palm rest-nya itu masih di kisaran 33 sampai 36 derajat Celcius, itu masih sangat aman, adem banget malah. Terus naik ke bagian keyboard bre, kalau area kanan dan kiri itu masih terjaga di 36 derajat Celcius, sedangkan di area tengah, tempat di mana chip berkumpul, cukup hangat di 47 derajat Celcius dengan titik hotspot mencapai 52 derajat Celcius yang posisinya ada di perbatasan antara layar dan juga keyboard. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan bre. Jadi gimana? Soal Axio Pongo 760 V2 ini, peningkatan performanya udah cukup menggiurkan atau belum? Memang ya, buat skema produktivitas kenaikannya tipis-tipis aja, tapi di skema gaming tadi ternyata lumayan juga lompatan performance-nya bre. Apalagi kalau game yang CPU bound banget. Kalau dari harga ternyata mengalami kenaikan ya. Pongo 760 V1 itu dulu dibanderol kisaran 15,4 jutaan. Sedangkan Pongo 760 V2 ini naik jadi 16 juta kembali 1000 buat yang varian DOS. Dengan tagline brand lokal dan ada garansi 3 tahun plus garansi ADP 1 tahun. Kira-kira laptop ini bisa bersaing ngelawan produk-produk global nggak ya? Soalnya serem juga nih ya, lawan-lawannya bre. Ada Victus 15, LOQ 15, Katana 15, sampai Evolve X 15 juga ada. Yang rank harganya malah lebih murah dari Pongo 760 V2 ini. Tapi coba deh kita diskusi di kolom komentar mengenai peningkatan dari Pongo 760 V2 ini bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang selaku di karena bukan warna merah lagi, selfie yang selaku di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.